Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Inilah dalil yang digunakan untuk menikahkan orang yang sendirian atau masih lajang atau bujang. Jadi menikahkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita berada semua di sini, di tempat ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan anak kita, saudara kita, sahabat kita, ya. Dan ini adalah juga kewajiban orang tua. Apabila anaknya sudah mau menikah, maka selain anak itu, ya kalau sudah selalu melamun, tidak tahan lagi ya, mau cepat-cepat ke pelaminan, ya maka harus secepatnya dinikahkan. Wajib hukumnya. Kalau ditunda-tunda, maka dosanya ini nanti kalau anak-anak buat dosa maksiat ditanggung oleh orang tuanya. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah mau menikah, yang sudah balik dan dia sudah mampu, kemudian dia mau sekali menikah tapi tidak dinikahkan, maka nanti kalau dia tidak menikah ini dosanya kalau dia berbuat maksiat atau apa ditanggung juga oleh orang tuanya. Maka ini kita alhamdulillah kita berkumpul sini untuk menikahkan anak kita. Semoga ini terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menikah ini tentu dengan petunjuk Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menjadikan kita itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan daripada tanda karunia dan kebesaran Allah SWT kepada kita, Dia menciptakan untuk kita itu dari diri kita sendiri atau manusia, azwajan, pasangan hidup. Nah, ada beberapa yang kita mau ulas sedikit saja ini sebentar karena mungkin 10-15 menit saja. Allah katakan min anfusikum. Allah jadikan istrimu itu dari kalangan diri kamu sendiri. Artinya dari manusia. Tidak boleh dengan bukan manusia seperti hewan atau jin. Karena ada juga orang begitu menikah dengan azakumullah dengan selain manusia. Yang kedua, azwajan harus dari yang berbeda jenis kelamin. Jangan yang sesama jenis. Ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, waliyahzubillah. Tidak bisa itu. Nah, tidak diridhoi oleh Allah SWT, tidak sesuai dengan aturan Allah SWT. Nah, apakah harus pacaran? Ya tidak perlu pacaran. Karena Allah akan jadikan setelah akad nikah itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Setelah itu Allah akan jadikan di antara kalian ini rasa cinta dan kasih sayang. Maka ini sunnah Nabi. Gimana kalau kita memilih seseorang itu untuk dijadikan suami atau istri? Fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah dari agamanya. Jangan pilih dari selain karena diutamakan misalnya hartanya, diutamakan kecantikannya atau keturunannya. Tidak diperhatikan agamanya. Nomor satukan agama, baru keturunan, baru kecantikan, baru yang terakhir hartanya. Ya. Kalau ada empat itu, ya alhamdulillah, hubungi saya dulu juga pertama. Bukan untuk saya, tapi untuk teman saya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini keluarga kita bisa bertahan sampai akhir hayat? Karena ini rumah tangga ini adalah bahtera rumah tangga ini adalah suatu yang sakral, ya, yang harus dipertahankan. Karena kenapa kita melakukan perjanjian dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Maka harus diperhatikan, jangan sampai diabaikan dan tidak dipedulikan ini rumah tangga.
Bagaimana caranya? Ya, pelajari apa hak-haknya suami, apa hak-haknya istri. Kalau kita istri, maka pelajari baik-baik haknya suami. Jangan sampai kita tidak tahu haknya suami, akhirnya suami kita merasa tidak enak dengan kita. Begitu juga dengan suami, jangan sampai tidak tahu haknya istri, sehingga istri merasa tidak dipenuhi haknya. Ya, mungkin sekilas saja. Yang pertama haknya suami dulu. Ya, sedikit ya, yang terakhir insya Allah. Haknya suami itu harus ditaati kalau istri itu dipanggil oleh suaminya. Ya, biar sedang memasak, kalau dipanggil ya tinggalkan itu memasak. Tapi matikan dulu kompor, jangan sampai kebakaran. Atau mau berangkat dan dia bilang suami tak, jangan dulu dek, tinggal dulu sebentar sama saya. Masuk dulu sama saya di kamar, itu harus ditaati. Begitu juga kalau mau keluar, itu minta izin sama suami kita. Dan sebaiknya perempuan itu banyak di rumah, tidak banyak di luar, karena begitu perintah Allah, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Senantiasalah kalian berada di rumah dan jangan kalian berhias dengan hiasannya orang-orang yang jahiliyah. Ya. Jadi kalaupun kita mau keluar, minta izin sama suami kita. Kalau keluar tutup aurat tak dengan sempurna. Jangan pakai baju yang ketat, ya. Alhamdulillah di sini tahu longgar-longgar semua bajunya. Jangan pakai baju yang transparan yang memperlihatkan kita punya aurat, karena ini haknya suami. Jangan diperlihatkan selain daripada suami kita. Tutup aurat tak dengan sempurna kalau mau keluar. Ya. Yang kedua, amanahnya suami, rumahnya, hartanya, anaknya itu harus dijaga baik-baik. Jangan dikasih masuk orang di rumahnya kalau tidak tanpa izin. Begitu juga di handphone itu sekarang bisa masuk semua orang. Nah, ini yang bahaya nih. Tidak masuk di rumah yang sebenarnya, tapi masuk di handphone. Inilah yang banyak menyalahi seperti ini, akhirnya terjadi perpecahan di dalam rumah tangga. Waliyadzubillah. Ya, jaga amanah, jaga rumahnya, jaga hartanya, jaga anaknya. Ini haknya suami. Kemudian kalau dia bersafar harus diikuti oleh istrinya. Jangan sampai misalnya suaminya ini kerja misalnya di Kalimantan, istrinya di Sulawesi, diajak untuk pergi ke Kalimantan tidak mau. Tidak bisa itu, karena ini haknya suami, harus diikuti oleh istri. Kalau dia bersafar pergi jauh, ikut. Bahkan Nabi SAW kalaupun dia cuma pergi berperang misalnya, undi gitu istrinya, siapa yang ikut sama dia. Ya. Saking pentingnya istri itu ikut bersama suami. Ya. Banyaklah ceritanya ini, sebenarnya haknya suami. Begitu juga dengan istri. Nah, istri ini gimana? Haknya istri itu ya pertama harus dinafkahi. Ya, nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah lahir dan nafkah batin. Nah, laki-laki ini bisa jadi laki-laki kalau dia bisa menafkahi lahir dan batin. Kalau dia tidak menafkahi, bukan laki-laki, apalagi dia yang dinafkahi. Ya, suami ini kerjanya mencari uang di luar, istri di rumah, dia cari nafkah. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dikatakan pemimpin karena kelebihannya, di samping itu juga karena dia berinfak, menafkahi suami, menafkahi istri. Jadi kalau suami ini tidak menafkahi, tidak sempurna kelaki-lakiannya. Ya. Laki-laki nafkah lahir, nafkah batin. Kalau nafkah batin ini sekurang-kurangnya setiap 4 bulan sekali. Nah, kalau misalnya dia pergi bekerja jauh misalnya, karena ada uzur istri tidak bisa ikut misalnya, maka dia harus datang itu ke istrinya setiap 4 bulan sekali. Ya. Jangan lama-lama. Ya. Jangan sampai kerja di Saudi 2 tahun baru pulang. Tiba-tiba pulang istrinya sudah diambil sama orang. Nah, jadi salah kita sendiri karena kita tidak beri nafkah batin. Nah, kemudian muasyarah bil ma'ruf, harus bermuasyarah dengan baik dengan istri kita. Jangan kita kata-katai istri kita, ya kasih
menjelek-jelekkan istri dan seterusnya. Ucapkanlah ucapan yang baik. Ya, ucapkan kata-kata yang baik, yang lembut, yang kasih sayang dan seterusnya. Dan kemudian jangki nggak boleh itu istri didatangi maaf dari anunya, ya itu haram hukumnya. Yang sampai seperti itu ya. Min warai min duburi ya, dari duburi nggak boleh. Itu hak istri. Iya, nggak boleh dia. Dan yang terakhir ya, istri ini ya harus selalu diperhatikan kebutuhannya dengan cepat, tidak boleh dilambat-lambatkan. Ya, kalau ada yang minta jangan dilambat-lambatkan. Kalau mampu jadi, tapi kalau tidak mampu istri juga harus mengerti. Ya, bagaimana caranya Nabi SAW menasihati istri supaya mengerti suaminya? Suaminya ini juga harus mengerti, istri juga harus mengerti. Kata Nabi SAW kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau suamimu datang pulang dari luar, jangan kita tanya kina apa ki bawa. Jangan kita tanya, jangan kita pernah tanya begitu. Kalau ada yang bawa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada yang bawa, jangan kita tanya-tanya, dia makin saja. Ya. Tapi kalau suami juga harus mengerti, mentang-mentang dibilang begini, tidak pernah bawa-bawa kesukaannya istrinya misalnya. Harus diperhatikan, apalagi kalau kebutuhannya itu sudah mendesak, harus cepat dilaksanakan. Ya. Jadi saya kira itu saja, ya mudah-mudahan pernikahan anak kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan bahtera rumah tangga ini sampai akhir hayat, saling menolong dalam ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita insyaallah setelah ini akan ada doa juga dari Ustaz kita insyaallah, semoga dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala berkahi pernikahan Ananda ini. Saya kira itu saja karena waktu yang membatasi kita. Jazakumullah khair, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.